Perkenalkan, nama saya Chandra Edi Purnama dari Prodi Budidaya Perairan. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang bersifat highly perishable, terutama pada kondisi tropis. Ikan lebih cepat mengalami kemunduran mutu. Hal ini dapat dilihat pada ikan-ikan yang baru saja ditangkap. Dalam beberapa jam saja, jika tidak ditangani dengan sesuai atau tepat, maka ikan tersebut akan mengalami pengemunduran mutu dengan cepat atau penurunan mutu. Hal ini dapat dilihat pada ikan-ikan yang baru saja ditangkap. Dalam beberapa jam saja, kalau tidak diberikan perlakuan atau penanganan yang tepat, maka ikan tersebut mutunya akan cepat menurun. Hal ini merupakan suatu faktor yang dapat ditangani dengan cara penurunan suhu tubuh ikan agar kesegarannya tetap maksimal. Penurunan suhu pada tubuh ikan dapat dilakukan dengan media pendinginan yang berfungsi untuk menarik atau memindahkan suhu panas dari dalam tubuh ikan ke bahan lain sehingga suhu tubuh ikan lebih rendah. Teknologi pengolahan ikan menurut cara pengolahannya dibedakan menjadi dua. Satu, pengolahan tradisional. Pengolahan tradisional dicirikan dengan menggunakan alat tradisional, skalanya kecil, modal terbatas, produk tidak beragam, dan tingkat mutu relatif lebih rendah. Pengolahan modern dicirikan dengan penggunaan alat dan teknik modern, skala besar, modal yang dikeluarkan pun besar, keseragaman produk, dan mutu tinggi. Kesegaran ikan dapat dilihat dengan metode yang sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan melihat kondisi fisiknya, kenampakan luar ikan yang masih segar mempunyai penampakan cerah dan tidak suram. Keadaan itu dikarenakan belum banyak perubahan biokimia yang terjadi. Metabolisme dalam tubuh ikan masih berjalan sempurna. Pada ikan tidak ditemukan tanda-tanda perubahan warna, tetapi secara berangsur warna makin suram karena timbulnya lendir sebagai akibat berlangsungnya proses biokimiawi lebih lanjut dan berkembangnya mikrobia atau mikroba. Lenturnya daging ikan segar cukup lentur jika dibengkokkan dan segera akan kembali ke bentuk semula apabila dilepaskan. Kelenturan itu dikarenakan belum terputusnya jaring pengikat pada daging, sedangkan pada ikan yang busuk, jaring pengikat banyak mengalami kerusakan dan dinding selnya banyak yang rusak sehingga daging ikan kehilangan kelenturan. Keadaan mata parameter ini merupakan yang paling mudah untuk dilihat. Perubahan kesegaran ikan akan menyebabkan perubahan nyata pada kecerahan matanya. Ada dua macam penurunan suhu yang masing-masing menghasilkan produk awetan yang berbeda-beda. Satu, pendinginan yang menurunkan suhu ikan dan udang sampai minus 5 derajat Celcius sehingga hasil awetannya hanya disebut fresh fish atau ikan segar yang daya tahannya hanya beberapa minggu saja. Pendinginan yaitu pengambilan panas dari suatu ruangan yang terbatas untuk menurunkan dan mempertahankan suhu di ruangan tersebut bersama isinya agar selalu lebih rendah daripada suhu di luar ruangan. Pembukuan yang menurunkan suhu ikan atau udang sampai minus 250 derajat Celcius sehingga hasil awetannya disebut frozen fish, ikan beku, atau frozen shrimp, udang beku. Daya tahannya bisa mencapai berbulan-bulan. Pendinginan, suatu metode perlakuan suhu rendah tetapi masih di atas titik beku, baik dilakukan secara sendiri maupun dikombinasikan dengan teknik pengawetan lainnya. Pengawetan dengan suhu rendah merupakan suatu proses pengambilan atau pemindahan panas dari tubuh ikan ke bahan lain. Pada dasarnya proses pendinginan dan pembukuan ikan mempunyai prinsip yang sama, yaitu mengurangi atau menghentikan sama sekali aktivitas penyebab kebusukan. Tujuan pendinginan adalah memperpanjang masa simpan produk dengan cara menekan laju perubahan kimiawi dan respirasi, memperlambat atau mengurangi laju pertumbuhan mikroorganisme pembusukan, mencegah laju kerusakan
lainnya. Pembagian jenis es berdasarkan sifat es dibagi menjadi dua, yaitu dry ice atau es kering dan wet ice, es basah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebusukan ikan. 1. Cara penangkapan. 2. Reaksi ikan menghadapi kematiannya. 3. Jenis dan ukuran ikan. 4. Kondisi fisik sebelum ikan tertangkap. 5. Cuaca. 6. Cara penanganan dan penyimpanan setelah ikan berhasil ditangkap.